Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakalan bahas soal kebahasaan teks anekdot. Jadi ini sebenarnya kebahasaannya nggak perlu ada, nggak semuanya ada ya, tapi nggak apa-apa buat pengetahuan teman-teman. Ada 6 kebahasaan teks anekdot. Jadi yang pertama adalah kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Contohnya kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu itu seperti pada suatu hari, pada zaman dahulu, kemarin lusa, kayak gitu ya. Jadi kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu itu contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua ada kalimat retoris. Nah, kalimat retoris ini artinya adalah kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Jadi sebenarnya ada majasnya juga kalimat retoris. Contohnya kalimat yang tidak membutuhkan jawaban tuh kayak apa? Kayak gini. Kenapa sih kamu nungguin dia padahal di dunia ini tuh banyak yang suka sama kamu? Wes, kayak gitu ya contohnya. Jadi itu contoh yang bucin, tapi semoga teman-teman paham. Jadi sebenarnya si penanya itu nggak berniat bertanya soal kenapa sih gitu, enggak, tapi dia tuh beneran buat menegaskan gitu, seperti menegaskan kenapa. Jadi dia tuh sebenarnya nggak butuh jawaban. Contoh yang lainnya, tega ya kamu menelantarkan anak kamu selama sebulan, kayak gitu. Jadi dia tuh sebenarnya nggak bertanya, kenapa sih kamu tega? Enggak, tapi memang dia tuh cuman menegaskan aja. Jadi dia tuh nggak mencari jawaban dari pertanyaannya dia gitu. Kemudian yang ketiga ada konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Konjungsi ini kata hubung, jadi contohnya kata hubung yang menyatakan hubungan waktu itu kayak kemudian, lalu, akhirnya, kayak gitu. Itu kan kata hubung semua, dan itu menyatakan hubungan waktu kan. Nah, kemudian yang keempat ada kata kerja aksi. Contohnya kata kerja aksi itu ini gampang, kayak menulis, membaca, menyanyi, dan lain-lain. Kemudian yang kelima ada kalimat perintah. Kalimat perintah contohnya, tolong tutup pintunya, tolong tulis kalimat ini, kayak gitu ya. Jadi gampang sebenarnya. Kemudian yang keenam, yang terakhir ada kalimat seru. Contohnya kalimat seru itu lebih mudahnya kalau teman-teman ketemu sama kalimat yang di akhir kalimatnya ada kata seru atau ada tanda baca seru, berarti itu adalah kalimat seru. Tapi ada beberapa yang nggak kayak gitu, contohnya seperti ketika kita membacanya itu seperti kalimat seru gitu loh. Contohnya kayak gini, oh iya, aku memang salah, kayak gitu. Masa sih? Nah itu kan kalimat seru ya, bukan kalimat pertanyaan, kayak gitu. Oke, lebih gampangnya coba kita lihat contohnya di buku paket Bahasa Indonesia kelas 10 halaman 96. Ini udah aku garisi. Jadi, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu kayak gini. Pada puncak pengadilan korupsi politik, nah ini menyatakan peristiwa masa lalu. Kemudian ada kalimat retoris yang tadi aku bilang tidak membutuhkan jawaban. Contohnya, apakah benar bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Berarti jaksa ini ceritanya nggak lagi bertanya karena dia mencari jawaban, tapi dia cuma menegaskan, kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Nah, ini konjungsi tadi kata hubung, contohnya ini. Akhirnya, yang sudah digarisbawahi. Kemudian penggunaan kata kerja aksi, menatap, mendengar, ini kan kata kerja semua. Kemudian penggunaan kalimat perintah, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Itu kan memerintahkan orang ini yang disebut sebagai Pak untuk menjawab pertanyaan dari jaksa. Kemudian ada penggunaan kalimat seru. Nah, kalimat seru. Nah, ini kan nggak ada tanda baca serunya. Jadi, ketika teman-teman baca kalau misalnya seperti seru, ya udah, berarti itu memang kalimat seru. Oh, maaf. Nah, itu kan kalimat seru ya. Kayak kaget gitu kan. Kemudian, untuk yang terakhir, bonus pola penyajian teks anekdot. Jadi, penyajian teks anekdot itu ada dua. Yang pertama, dalam bentuk dialog atau kalimat langsung. Kalau teman-teman tahu, biasanya ada contoh teks yang isinya nama, kemudian titik dua,
kemudian diikuti petik, dan ada kalimatnya. Nah, itu dialog berarti kan. Jadi, dia menggunakan kalimat langsung. Kemudian yang kedua ada narasi, atau menggunakan kalimat tidak langsung. Jadi, dia menggunakan seperti kata-kata dalam novel, kan itu kalimat tidak langsung semua ya. Ini contohnya bisa teman-teman lihat di sini. Nah, kalau teman-teman ngelihat yang di sebelah sini tadi, ada beberapa seperti ini. Nah, ini aksi maling tertangkap CCTV. Ini menggunakan dialog kan, menggunakan kalimat langsung. Tuh, teman-teman bisa ngelihat kayak di sini. Nah, dosen yang juga menjadi pejabat. Nah, di sini di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Nah, ini dia menggunakan kalimat langsung, menggunakan dialog, karena ada titik duanya ini. Tandanya ya, lebih gampangnya seperti itu. Kemudian kalau menggunakan kalimat tidak langsung atau narasi, seperti ini. Nah, jadi judulnya sama, tapi perbedaannya di pola penyajiannya di sini. Padahal sama kan, tapi dia tidak menggunakan nama titik dua, tapi dia langsung menggunakan petik di sini, kayak gini. Nah, coba kita lihat lagi yang tadi. Beda kan, ini menggunakan titik dua, kemudian diikuti dengan kalimatnya. Ini dialog. Kalau yang ini dalam bentuk narasi, kayak gitu. Gampang ya. Semoga teman-teman bisa paham apa yang tadi aku sampaikan, dan semoga bermanfaat juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.